Ya, saminuha yang kedelapan. Jadi harus senantiasa merasa senang dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang fardu, khususnya ya sholat yang 5 waktu. Karena tadi jelas, ya awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kemudian yang kesembilan, tasiuha ayyasirra ayyafroha. Nah, ya harus senantiasa bahagia bima sami'a min ghairihi, rasa senang jika mendengar orang lain memuji Allah. Jadi harus senang, Pak. Jadi ada kesenangan pada dirinya jika orang lain memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, au taqarraba ilaihi, atau mendekatkan dirinya kepada Allah, wa jihadin fi sabilihi, dan berjuang berjihad di jalan Allah, sirran wa alaniyah, secara tersembunyi atau terang-terangan, nafsan wa malan, baik jiwa, harta, gitunya, wawaladan, sembunyi maupun terang-terangan dengan bentuk perjuangan mengorbankan diri, baik dengan harta dan keluarganya. Jadi makna cinta yang kesembilan ini, kita harus senang tatkala orang lain berjuang di jalan Allah dengan jadi ulah sok keheul, Pak. Upami ningali batur saya tambah meni lami-lami teuing gitu, upami dikir teh ya, kita harus merasa senang jika orang lain gitu dia mendekatkan diri kepada Allah. Harus senang jika orang lain berjuang di jalan Allah, itu tanda mahabbah. Nah, jadi harus ada kesenangan diri tatkala melihat orang lain taat kepada Allah, Pak. Makanya biar tidak ada keujuban dalam diri kita sendiri, kan karena yang menggugurkan amal ibadah itu diantaranya apa, Pak? Ya ujub, sombong, Pak, ya. Kadang-kadang kita merasa sholat duha teh jam 2 wae sih eta mah iraha awal waktunya gitu, Pak, ya. Kan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kalau duhur sekarang jam 12 kurang seperempat sampai asar jam 3, contoh jam 12, kan kita mau kuta itu selama kurun waktu 3 jam itu, Pak, ya. Cuma yang menjadi sunnah adalah sholat di awal waktu, itu sunnah, Pak, ya. Sunnah itu sholat sunat di awal waktu. Jadi jika seseorang melaksanakan sholat duhur jam berapa, Pak? Jam 2 sah tidak, Pak? Sah. Jam setengah 3 sah. Makanya kali-kali gitu, kali-kali, tapi jangan setiap kali, Pak. Kali-kali gitu, biar tidak ada apa-apa. Tadi teh keujuban diri, nasi eta mah salat nanti keberangan lain berjamaah. Teh pekan deh, Pak. Pedah kena ini masuknya kepada ilmu tasawuf, ya. Jadi jangan sampai ada keujuban diri menyela orang dia salatnya suka terlambat. Ya, yang akhirnya kita yang menjadi apa-apa tergerus amal kita karena ada keujuban, sehingga karena kenapa tidak suka jika seseorang itu tidak ke masjid, jika seseorang itu tidak berbuat amal soleh. Jadi tidak ada kesukaan pada diri kita. Itu bahaya, Pak. Bukan tanda ma'rifatullah, bukan tanda hubbullah. Nah, jadi tanda hubbullah itu justru harus senang jika melihat orang lain taat kepada Allah. Kalau ada kebencian, merasa diri kita lebih istimewa dalam ibadah dibanding dengan orang lain, wah itu yang sangat bahaya, Pak. Nah, itu kaitannya dengan apa? Kan kita mau kita ini pada waktunya, ya gitu. Jadi ada yang memang sunnah, Pak, sholat di awal waktu lebih afdol, ya, karena kaitannya dengan sunnah, meskipun kan tidak menafikan seseorang sholat di pertengahan waktu atau di akhir waktu. Pernah kan, Pak, di dalam kitab apa? Sahih Muslim, Rasulullah itu melakukan sholat subuh karena dalam apa, Pak? Dalam perjalanan yang sangat jauh dan sangat melelahkan. Sholat subuh itu setelah matahari terbit. Dalam kitab Sahih Muslim, Pak, jelas itu sebetulnya mah isyarat, ya. Karena kenapa? Ketetapan Rasulullah akan menjadi hukum. Kalau kaitannya karena tidur dan lupa, kapanpun idza dzakarahu, jika dia ingat maka lakukanlah pada waktu itu. Itu pada hakikatnya adalah menjadi ilat, gitu. Jika seseorang lupa atau karena tertidur untuk melakukan ibadah sholat. Nah, itu, Pak, kaitannya dengan apa? Harus merasa senang jika mendengar orang lain sedang memuji Allah dalam beribadah, gitu.
harus senang melihat orang lain berjuang gitu ya. Nah itu kaitannya dengan makna hub. Terakhir asyiroha yang ke-10 itu insami amin ahadin zikrullahi jika mendengar seseorang dia berzikir kepada Allah anahu, ya maka dia akan menolongnya. Artinya apa? Jika seorang hamba terdengar oleh Allah dia senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah akan menolong. Makanya apa dengan fudulah? Fudulah itu apa? Keutamaan. Seperti zikir kemarin apa Pak? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anamu Pak. Coba Bapak zikirkan berapa kali, katanya 100 kali. Maka dia tidak akan fakir selamanya. Anamu Pak, Allah pasti akan menolongnya Pak. Gitu. Kemudian contoh kita berzikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim berapa kali? Yang kedua 300 kali. Kemudian kita punya hajat, anamu Pak, yakin Allah itu akan menolong. Jadi harus yakin seyakin-yakinnya tatkala kita berzikir kepada Allah, apa yang kita inginkan, hajat kita pasti akan terkabul. Nah, itu. Jadi asyiruha yang ke-10 adalah jika jika hamba mendengar orang lain berzikir kepada Allah, maka dia akan menolongnya. Artinya apa? Allah akan senantiasa menolong bagi mereka yang senantiasa atau tolong orang lain kalau berzikir kepada Allah. Jadi kasihkan fasilitas yang apa Pak? Yang fasilitas yang memadai. Jika dia mau berzikir, jadi jangan apa? Diganggu gitu. Jadi tolong mereka orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak kaitannya makna mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jelas kata Allah tadi Pak di dalam surat apa? Al-Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah ya, jika engkau benar-benar mencintaiku atau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Nah ini Pak, fadilah daripada hub itu apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanbih, as-salatu waz zakatu wal hayatu idalam tudok tuktabu bil wawi alat asyur ittiba'an lil mushaf. Oh iya Pak, jadi kalimat as-salat jika tidak diidopatkan maka ditulis dengan waw. Itu ittiba'an, mengikuti lil mushaf kepada mushaf. Tapi sebagian ulama juga mengatakan wa minal ulama'i man yaktubu habil alif. Ada juga kalimat as-salat itu bukan ditulis dengan waw, tapi ditulis dengan alif seperti as-salatu. Tapi kalau diidopatkan di sini idza udipat pala yajuju kitabuha illa bil alif. Jika di pala yajuju maka tidak boleh kitabatuha menulisnya illa kecuali bil alif sawaun udipat ila dohirnya, meskipun dia diidopatkan kepada kalimat dohirnya atau mudmar atau yang sama kama qala Ibnu al-Mulaqqan. Seperti aqimus sholat. Kalimat sholatnya itu di sana bukan oleh apa? Bukan oleh waw, bukan oleh alif, tapi oleh waw. Nah itu kalimat as-sholat, kan kita suka melihat tulisannya itu adalah ada as-sholawat, kemudian az-zakat juga bukan ditulis dengan apa Pak? Alif, tapi ditulis oleh waw az-zakatnya itu jika tidak diidopatkan. Nah itu Pak kaitannya dengan makna hub, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga makna kalimat sholat itu sendiri. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan dulu Pak? Selesaikan dulu, kita sampai sana dulu biar secara terfokus. Nanti kita insya Allah minggu depan masuk kepada yang kedua, yaitu itauz zakat. Kita akan membahas tentang zakat ya. Zikir Ya. ataupun berdoa, ada anggapan bahwa untuk berdoa
Itu kan ada waktu-waktu yang Ya. baik. Nah, apakah setelah sholat kalau kita berdoa, kan bukan di waktu-waktu mustajab, bagaimana? Udu'uni astajib lakum, kata Allah kan gitu Pak, dalilnya Pak ya jelas. Udu'uni, berdoalah, memohonlah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan mengabulkan. Itu satu isyarat dasarnya perintah doa. Berarti kapan saja kita berdoa? Ya tentu di dalam kitab Mafatihul Farad itu jelas di antara waktu-waktu istijabahnya doa itu adalah satu setelah sholat fardu. Itu setelah sholat fardu itu adalah waktu diijabahnya doa. Kemudian waktu apa Pak? Hujan rintik-rintik katanya. Itu adalah waktu ijabahnya doa. Jadi pada hakikatnya kenapa kebiasaan kita berdoa ataupun berzikir setelah sholat fardu? Karena meyakini setelah sholat fardu itu adalah waktu-waktu ijabah. Meskipun pada hakikatnya kapan saja kita berdoa kepada Allah, syarat Pak, berdoa itu jangan ada kesombongan diri. Atau kesombongan diri seperti gini, ya Allah mudahkanlah urusanku. Ya kalau engkau mau memudahkan, kalau tidak ya enggak apa-apa. Boleh tidak Pak Bapak? Tidak boleh. Ya Allah kasih aku rezeki. Ya kalau engkau mau ngasih, kalaupun tidak ya enggak apa-apa, enggak ngasih juga ada Pak. Dia khosian penuh dengan dengan penuh kesantunan, tapi di dalam etika berdoanya dia ada 10 Pak etika berdoa di dalam kitab Mafatihul Farad. Di antaranya itu apa? Harus khosian, mutawadian. Syarat diijabahnya doa itu bukan hanya saja pada waktu ya diijabahnya doa, tapi harus penuh dengan kekhusyuan, harus penuh dengan kesopanan. Coba Pak kalau duduk berdiri, kalau duduk maaf Pak, Bapak begini ya, berdoa kepada Allah. Bukan berarti tidak boleh dan tidak dijabah. Dan tegering kenal nggak doa tekir. Boleh tidak Pak? Dapat tersopan. Nah, gitu kan, tangan pakai dijulurkan. Di antaranya itu harus mutawadian. Ya, harus kedaharan di dalam syarat diijabahnya doa itu. Kemudian seyogianya harus menghadap ke arah mana Pak? Kiblat. Itu ada 10 etika di dalam berdoa. Artinya apa? Untuk dikabulkannya doa. Kapan saja kita berdoa, Bapak di jalan dengan kalimat-kalimat apa Pak? Atau dengan berzikir ya la ilaha illallah, atau berzikirnya sholawat, boleh saja, insya Allah ustujibat doa. Nah, doa itu akan dikabul. Karena kenapa? Allah itu lebih dekat min hablil warid dibanding dengan urat nadi, urat leher. Nah itu Pak kaitannya dengan istijabahnya doa. Masalahnya pendapatnya menyampaikan bahwa doa itu riwayatnya doib gitu. Ya betul. Saya tanyakan kenapa kok jadi doib kan gitu? Ya. Apakah Betul. Riwayat doibnya. Jadi begini mungkin Pak ya. Mungkin kajian terhadap kitab-kitab yang lain tidak begitu luas sehingga mendoibkan salah satu amalia. Itu. Karena kenapa? Memang ya jelas sekali gitu. Kadang-kadang kan maaf Pak, setelah sholat yang fardu itu kan kadang-kadang cuma berzikir, tidak berzikir langsung apa saja aktivitasnya Pak ya. Tidak seperti mungkin amalia Bapak berzikir dulu, kemudian langsung berdoa secara khusus. Kaitannya dengan itu pada hakikatnya adalah doa itu kan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kepada apakah itu hadis itu doib ataupun apa Pak? Sahih, karena derajat hadis itu kan ada yang doib, ada yang sahih, gitu ya. Kan kumulatif saja sebetulnya mahfud uni astajib lakum, itu jelas, memohonlah kalian kepadaku astajib lakum, aku akan mengabulkan doa-doa kalian.
kaitannya dengan apa? Setelah sholat fardu ini hadisnya apa? Doib ataupun sahih, itu kan lebih kepada kaifiyah, Pak ya, tata cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Pak mungkin. Nah itu kaitannya dengan apa? Berdoa setelah sholat fardu. Nah itu mungkin. Itu Pak mungkin. Apa? Tentang sholat Ustaz, adakah sholat yang dilarang oleh Allah Pak? Adakah sholat yang dilarang oleh Allah? Satu, mungkin satu waktunya dulu Pak ya. Satu waktunya dulu. Ada 5 waktu tahrim. Ya, 5 waktu tahrim. Haram sholat. Jadi bukan sholatnya yang haram mungkin Pak ya, tapi waktunya yang diharamkan untuk sholat. Kapan? Satu pada subuh, kemudian pada asar, itu kedua. Kemudian ketiga waktu istiwa. Istiwa itu matahari di tengah-tengah, tidak ada bayang-bayang kecuali pada hari Jumat. Ketiga waktu tahrim. Kemudian yang keempat ini waktu mencorongnya panonpoe Pak, sebelum matahari bergeser kira-kira 1 tumbak. Itu waktu tahrim. Kemudian yang kelima waktu terbenamnya matahari. Itu waktu tahrim. Itu haram di sana melakukan sholat, kecuali para ulama allati laha sababun, yang ada sebab. Contoh kan tadi setelah asar Pak, kemudian setelah apa? Setelah subuh, itu haram, kecuali yang ada sabab. Ada sabab ini, contoh Bapak mau mensolatkan apa? Jenazah, mayit gitu. Setelah sholat subuh langsung mensolatkan mayit boleh. Setelah asar langsung mensolatkan mayit, kalau karena mau dikurebkan itu boleh. Gitu. Nah itu kaitannya dengan sholat yang tidak boleh, itu allati laha sababun, yang tidak ada sabab. Itu Pak. Jadi mungkin sholat apa yang tidak boleh? Ya mungkin sholat yang tidak ada contoh dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kan jumlah sholat ini sungguh sangat banyak sekali. Dengan keabsahannya beliau, kalau kita senang sholat justru bukan dilarang sholat. Lakukanlah sholat, namanya sholat apa Pak? Mutlak, gitu kan ya? Sholatlah, sholat apa? Mutlak, yang tidak kenal dengan situasi dan kondisi. Tapi tetap para ulama fikih mengatakan 5 waktu tahrim ini harus senantiasa dihindari. Contoh, waktu matahari terbit dan terbenam, jangan sampai orang Islam melakukan sholat sama seperti mereka yang pernah menyembah matahari, karena matahari datang dan tenggelam. Makanya harus dihindari waktu-waktu apa, pas hilang, terbenam dan terbitnya matahari, sehingga matahari apa, bergeser kira-kira 1 tumbak. Makanya sholat sunat isyraq ini dilakukan setelah apa, matahari bergeser 1 tumbak. Kalau pas mencorongnya itu tidak boleh, itu masuk kepada waktu tahrim. Itu Pak kaitannya mungkin. Jadi haram sholat itu bisa jadi yang bukan dilaksanakan pada waktunya, yang tidak ada sebab. Contoh sholat duhur dilaksanakan pada waktu asar, tidak ada sebab, itu haram sholatnya. Karena kenapa? Sudah keluar dari syariat. Itu Pak kaitannya mungkin dengan hal-hal yang tahrim, diharamkannya sholat. Ada lagi Pak? Semoga tidak puas. Oke Pak, sebentar lagi. Karena belum masuk waktu isyraq Pak, sebentar lagi ya. Oke, kita satu ini lagi Pak, lanjutkan kitabnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, iman, la yazidu, tidak bertambah, wala yanqusu, dan tidak berkurang, walakin, tetapi, lahu haddun, ada batas. Ai atau ta'rifun bidzikrihi, takrifnya itu adalah bidzikri afrodin,
menyebutkan seseorang furu'il iman, dari cabang-cabang iman. Fa inna qaso, maka jika berkurang papi hadihi, itu adalah dalam batasnya. Wa asluhu, asal iman itu adalah syahadatu alla ilaha illallah la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu asal iman. Wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa ita'uz zakat, dan memberikan zakat, wa saumu ramadan, dan puasa Ramadan, wa hajju wal hajju, dan melaksanakan ibadah haji, wa ghuslul janabah, dan mandi jinabat. Faman zada fi haddihi, barang siapa yang lebih dari batasnya, zadat hasanatuhu, maka akan bertambah kebaikannya. Wa man naqasa, dan barang siapa berkurang, pihi papihi, maka dalam batasan itu. Ya, jadi jelas sekali iman itu pada hakikatnya kalau mau bertambah, ya tambahlah amaliyahnya. Kata saya. Contoh tadi kaitannya dengan kan fudulah, apa ya? Fudulah itu apa? Keutamaan sehingga apa? Menafikan bahwasanya hadis ini adalah hadis menjadi dhaif. Orang yang beriman itu adalah jika dia bertambah kebaikannya, maka akan bertambah imannya. Jika bertambah imannya, maka akan bertambah kebaikannya. Gitu. Jadi bukan tok saja yang fardu, sholat cukup 17 saja. Kata saya, gitu. Ibadah haji kalau mampu bukan cukup 1 kali, meskipun yang fardunya itu adalah 1 kali. Kemudian puasa bukan tok saja yang fardu, gitu Pak. Lakukanlah apa-apa. Senin dan Kamis kan ada, Pak, maaf. Yang punya pemahaman lah, ngapain puasa Senin dan Kamis, kan kita sudah puasa bulan Ramadan, capek-capek. Nah itu teh Pak. Ada orang yang berkata seperti begitu, subhanallah. Padahal di sini dikaitkan, ya kan iman itu ada batasan. Jika lebih dari batasan itu, maka akan bertambah nilai amal soleh. Jika batasannya tidak sebatas itu, maka dia akan mendapatkan pahala sebatas itu pula. Gitu. Berarti kalau sholat hadun batasannya adalah berapa Pak? 17 rakaat itu yang fardu, maka dia akan mendapatkan pahala hanya sebatas batasan itu. Tapi jika lebih dari batasan itu, tadi dia melakukannya dengan amaliyah yang sunat, maka akan bertambahlah kebaikannya dengan melaksanakan amaliyah yang sunat. Nah, itu Pak, kaitannya dengan itu. Waqala, kita selesaikan saja Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani. Al-imanu iman nisfani, 2 paruh. Fanis pun bis sabri, separuh dalam sabar, wanis pun bis syukri, dan separuh lagi di dalam syukur. Jadi iman itu 1 di dalam sabar, yang kedua iman itu separuh lagi di dalam syukur. Jadi ada sabar, ada syukur. Pak, kaya itu titipan, sengsara ujian. Bapak milih mana? Kaya titipan, sengsara ujian. Bapak milih mana? Ujian. Ingin diuji terus gitu. Capek Pak, diuji tercerik. Benar enggak? Kaya titipan, benghar, lila masuk surga Pak. Benar kan? Kalau kita menjadi orang kaya akan lama masuk surga, karena orang yang pertama kali masuk, yang akan cepat masuk surga itu adalah orang yang sengsara Pak. Orang yang cepat masuk surga itu. Karena kenapa? Cepat sekali dia dihisapnya. Kalau orang kaya akan lama masuk surga. Karena kenapa? Batas waktunya itu 500 tahun dibanding dengan orang yang miskin. Kaya titipan, sengsara ujian. Mana dong yang kita pilih? Kaya. Orang kaya bersyukur, orang sengsara bersabar. Jadi mukmin yang baik itu adalah yang senantiasa bersyukur dan bersabar. Jadi kita pilih mana Pak? Pilih syukur, pilih sabar. Gitu. Memang karena kenapa? 2 hal itu harus senantiasa berganti antara syukur dan sabar. Jadi alhamdulillah Pak, hilang motor. Kita alhamdulillah hilang HP, karena bisa jadi itu menjadi apa? Kita
bisa mengambil hikmah dari kejadian ujian yang Allah berikan kepada seseorang itu. Nah, wa qala Rasulullah SAW, al imanu qaidul fakki la yatiku mu'minun. Nah, al iman itu qaid, pengikat. Al fakki itu apa? Kebungah. Gitu. La yatiku mu'minun. Moal ngabungahan cenah. Mu'minun orang mukmin. Oh iya, orang mukmin itu harus senantiasa bahagia dengan keimanan yang dia miliki. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-iman wa hafa'u amadahu bis samahah wal haya wa khalaqallahu al-kufra wa damu bil bukhli wal jabal. Wa qala idza dakhala ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar. Amarallahu ta'ala bi ayyahu jaminan nar man kana fi qalbi qulu karatin minal iman. Tuh, di sini dikatakan Pak, man kana fi qalbi mislu darratin minal iman. Jadi seseorang itu tidak akan masuk neraka selama di dalam hatinya ada apa? Sebiji iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Pak, pentingnya apa? Al-imanu billahi. Tapi ingat Pak, tadi tatkala kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan sempurna iman seseorang jika tidak ada kebaikan yang dilakukan baik zahir ataupun batin. Tentu harus ada keselarasan di dalam iman kepada Allah dengan melaksanakan syariat-syariat yang lain yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Pak, kaitannya dengan iman. Maka para ulama membagi iman itu ada imam maksud, Pak ya. Kemudian ada imam maksum, ada imanul mukminun, kemudian ada imanul mal'un. Nah, kalau imanul maksud itu imannya para malaikat. Para malaikat itu imannya terbentang Pak, di atas terbentang saja. Nah, kemudian yang kedua adalah imanul maksum. Imanul maksum ini iman yang terjaga, yaitu imannya para nabi dan para wali. Gitu. Imannya terjaga, tidak pernah berkurang. Nah, yang ketiga mengatakan imanul mukminun, katanya iman orangnya yang beriman kepada Allah. Kadang-kadang katanya yazid berkurang, yazid bertambah, yankus berkurang. Yazidnya itu dengan apa? Bitaatillah, yankusnya bimaksiatin lah. Jadi tatkala seseorang berbuat maksiat kepada Allah, itu tandanya imannya sedang yankus, berkurang. Kemudian yang keempat adalah imanul mal'un. Imanul mal'un ini adalah iman yang terlaknat. Imannya siapa? Imannya iblis. Nah, iblis percaya nggak Pak kepada Allah? Oh percaya. Percaya Allah Maha Kuasa? Percaya. Tapi dia mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi iman maksud, iman maksum, imanul mukminun, dan imanul mal'un. Iman maksud imannya para malaikat, iman maksum imannya para nabi, imanul mukminun ya imannya orang-orang yang mukmin. Kemudian imanul mal'un, iman yang dilaknat, yaitu imannya setan dan iblis. Alhamdulillah. Kira-kira masih ada pertanyaan? Ada Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tidak menyangkut, mohon maaf, tidak menyangkut dengan apa yang dipelajari hari ini. Ya. Tapi ada kaitannya dengan kondisi agama Islam saat ini, khususnya yang menyangkut Nahdien. Karena ada Nahdien muda, ada Nahdien tua yang berbeda pendapat. Yang satu mengatakan ada Islam Nusantara, yang satu mengatakan ada Islam garis lurus, yang satu ada yang mengatakan Nahdien yang sayang pada Syiah, ada yang benci pada Syiah, ada sayang pada Ahmadiyah, ada yang benci pada Ahmadiyah. Ada lagi, kalau tidak salah, Profesor Sakur dari Cirebon itu kan. Yang mentaknati kalimat la ilaha illallah itu kan. Nah, dengan kalimat la ilaha illallah katanya tidak dijamin masuk surga. Jadi ini doktrin-doktrin yang pernah kita terima dari kecil dulu sampai sekarang, muncul jawaban-jawaban atau pendapat-pendapat yang baru. Nah ini akan mengganggu, pasti akan mengganggu cara berpikir kita saat ini.
mau tidak mau judulnya di YouTube atau di yang lain-lain di media-media itu sangat menarik. Dengan kalimat la ilaha illallah tidak mungkin, belum tentu masuk surga karena kok semudah itu kayak bin Salabin dan sebagainya dan kemudian pada waktu Fir'aun tenggelam, dia juga sudah menyatakan bahwa dia percaya kepada Allah, yakin, tapi toh dia tidak diampuni. Nah, ini salah satu. Yang berikutnya dalam Ka'bah dikatakannya ada gambar Bunda Maria dengan Nabi Isa. Kemudian yang berikutnya banyak hal-hal yang lain yang akan mengganggu cara kita berpikir. Dan mohon jawabannya itu tidak mengatakan ya jangan dibaca lah yang begitu-gitu. Karena judulnya menarik pasti akan dibaca kan gitu. Hanya kiat-kiat apa yang harus kita miliki saat sekarang ini dalam menghadapi hal-hal seperti ini, dan jawabannya jangan sekarang Pak, nanti aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu aja sebentar ya, nggak apa-apa. Kita harus sadar ini adalah akhir zaman, akan banyak timbul fitnah. Itu saja Pak. Kita harus sadar ini adalah akhir zaman, akan banyak timbul fitnah. Itu saja. Berarti kita harus hati-hati dengan fitnah tersebut. Mendekatkan diri kepada Allah, dekati ulama yang memang benar-benar menunjukkan kepada kita siratal mustaqim. Itu saja Pak. Jadi memang karena kenapa? Bagus Bapak nih update sekali nih situasi kekinian, sehingga kalimat la ilaha illallah diobong-obong, kemudian sholat bukan 5, kemudian ada berapa katanya Pak? 3 karena tidak ada di dalam Al-Quran. Itu fitnah akhir zaman dan itu pasti akan datang. Nah, tugas kita adalah berlindung kepada Allah. Kita di dalam sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal